Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari kita dapat bersyukur atas kasih karunia yang Allah tunjukkan kepada kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah ketika Allah memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang pantas kita dapatkan. Segala sesuatu di dalam hidup kita adalah anugerah, kasih karunia Allah. Bahkan udara yang kita hirup saat ini adalah kasih karunia Allah yang ditunjukkannya kepada kita. Setiap pemberian yang baik dan yang sempurna dalam hidup kita merujuk kembali kepada Allah yang memberikannya kepada kita karena Ia mengasihi kita. Semuanya karena kasih karunia Allah. Alkitab berkata di dalam Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan kamu, karena kamu percaya itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, surga juga merupakan anugerah kasih karunia Allah. Kita tidak dapat memperoleh jalan ke surga dengan usaha kita. Kita tidak dapat bekerja untuk mencapai surga. Kita tidak dapat membeli atau menawar jalan ke surga. Itu semua adalah anugerah kasih karunia Allah. Karena kita tidak dapat memperolehnya, yang dapat kita lakukan hanyalah menerimanya. Dan kita menerima anugerah cuma-cuma ini dengan percaya bahwa Yesus Kristus datang ke bumi dan mati untuk dosa-dosa kita agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi Yesus melakukannya untuk kita. Itu adalah anugerah kasih karunia terbesar yang pernah dikenal dunia. Dalam Mazmur 103 Daud menyebutkan banyak anugerah kasih karunia Allah. Beberapa hal Tuhan nyatakan kepada kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Dia menyembuhkan kita. Dia telah menebus kita dari neraka. Dia mengelilingi kita dengan kasih. Dia mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Dia penuh belas kasihan, penuh kelemah lembutan. Dan dia tidak mudah marah. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Dia tidak menghukum kita atas dosa-dosa kita sebagaimana yang seharusnya kita terima. Jika kita menerima persis apa yang pantas kita terima setelah pemberontakan terhadap Tuhan, berusaha berpura-pura menjadi Tuhan dan mengaku tidak membutuhkannya, kita bahkan tidak akan memiliki napas berikutnya. Namun oleh kasih karunia Tuhan, kita masih memilikinya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan atas kasih karunia itu, sehingga kita membutuhkan kasih karunia itu setiap saat. Karena sekeras apapun kita berusaha, kita terus berbuat dosa. Kita membutuhkan kasih karunia-Nya setiap saat dan Dia selalu siap memberinya. Bukti kasih karunia Tuhan ada di mana-mana. Perhatikan baik-baik sekeliling kita hari ini dan bersyukurlah kepada Tuhan atas segala cara yang menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Setiap anugerah, setiap belas kasihan, setiap tindakan kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu sehingga membawa kami bersyukur. Kalau kami tetap sehat, kami boleh kuat hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.